Rina duduk termenung di teras rumah kontrakannya yang sempit. Malam itu, udara terasa dingin menusuk kulit, tapi pikirannya jauh lebih membeku dibandingkan angin malam yang berhembus. Sudah hampir setahun ia menahan perasaan, menunggu perubahan dari suaminya, Budi. Namun, perubahan itu tak kunjung datang. Dulu, ia menikahi Budi dengan harapan bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Awalnya, hidup mereka sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Budi bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Rina membantu ekonomi keluarga dengan berjualan gorengan di depan rumah. Mereka tidak pernah mengeluh meskipun hanya makan dengan lauk sederhana. Cinta membuat mereka merasa cukup. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, semuanya berubah. Budi mulai sering menganggur dengan alasan proyeknya sedang sepi. Awalnya, Rina memahami dan mencoba menutupi kebutuhan rumah tangga dengan penghasilannya sendiri. Namun, seiring waktu, Budi mulai menunjukkan sifat malas. Ia tidak lagi berusaha mencari pekerjaan lain, malah lebih sering nongkrong dengan teman-temannya. Malam itu, Rina kembali duduk sendiri setelah menidurkan kedua anaknya, Riko dan Rini. Perutnya perih menahan lapar karena uang hasil dagangannya hari ini hanya cukup untuk makan anak-anaknya saja. Sudah terlalu sering ia mengorbankan dirinya demi mereka. Suara pintu berderit memecah keheningan. Budi baru saja pulang, dengan mata merah dan langkah sempoyongan. Bau alkohol yang menyengat membuat Rina menghela napas berat. "Mas, kenapa mabuk lagi?" tanya Rina dengan suara bergetar, mencoba menahan air matanya. Budi mendengus, melepas kaosnya lalu membanting tubuhnya ke kasur. "Santai saja, Rin. Aku cuma butuh hiburan. Lagian, kamu terlalu serius mikirin hidup." "Hiburan? Mas, anak-anak tadi cuma makan nasi sama garam. Aku bahkan belum makan seharian." Budi terdiam sesaat, lalu menoleh dengan tatapan malas. "Ya udah, besok masak yang lebih enak." "Mau masak pakai apa? Uang dari mana?" Budi bangkit, menatap Rina dengan tatapan kesal. "Kamu kenapa sih? Dulu nggak pernah bawel gini. Dulu Mas nggak kayak gini. Dulu Mas masih kerja keras buat keluarga." Pertengkaran itu kembali terjadi seperti malam-malam sebelumnya. Rina merasa hatinya semakin hancur setiap kali melihat Budi yang tidak peduli pada mereka. Ia bukan hanya kehilangan suaminya, tetapi juga kehilangan harapan bahwa keluarganya bisa kembali utuh seperti dulu. Keesokan harinya, Rina pergi ke pasar lebih pagi dari biasanya. Ia membeli bahan-bahan gorengan dengan uang yang tersisa. Sambil menggoreng, pikirannya menerawang jauh. Ia teringat obrolannya dengan Siti, sahabatnya yang baru saja berangkat ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita. "Rin, kalau kamu terus bertahan begini, kamu bakal habis. Aku serius, kalau mau aku bisa bantu kamu daftar kerja di luar negeri," kata Siti seminggu yang lalu. Rina sempat menolak mentah-mentah. Bagaimana mungkin ia meninggalkan anak-anaknya? Namun, semakin hari, hidupnya semakin sulit. Dengan penghasilan dagangannya yang tidak seberapa, ia tidak bisa terus berharap pada Budi yang sudah tidak peduli. Mungkin, inilah satu-satunya jalan. Setelah seharian berdagang, Rina memberanikan diri untuk pergi ke agen tenaga kerja. Ia mendapatkan informasi lebih lanjut tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Hatinya berdebar, antara takut dan berharap. Malam harinya, ia memberanikan diri untuk bicara dengan Budi. "Besok aku mau pergi ke luar negeri, Mas," ucap Rina lirih. Budi menatap istrinya dengan tatapan malas. "Ngapain jauh-jauh? Di sini aja cukup, toh kita masih bisa makan." "Makan dari mana, Mas? Semua ini aku yang usahakan. Daganganku nggak cukup buat bayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan anak-anak." Mata Rina mulai berkaca-kaca. "Aku nggak kuat lagi, Mas. Aku harus berangkat supaya anak-anak bisa hidup lebih layak." Budi hanya mendengus. Harga dirinya sebagai laki-laki seakan jatuh jika istrinya harus bekerja di luar negeri. Tapi, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa menahan Rina lagi. Malam itu, Rina menangis dalam diam. Keputusan ini bukan keputusan mudah. Ia tahu bahwa kepergiannya akan menyisakan luka, terutama bagi anak-anaknya. Tapi jika ia tetap di sini, mereka semua akan terus menderita. Dengan hati yang berat, ia mulai menyiapkan diri untuk perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu,
Rina bangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab karena tangisan semalam. Ia menatap wajah kedua anaknya yang masih terlelap, berusaha menghafalkan setiap detail wajah mereka. Hatinya terasa begitu berat, tapi ia harus kuat. Saat anak-anak terbangun, Rina mencoba menjelaskan dengan hati-hati. "Nak, ibu harus pergi kerja ke tempat yang jauh. Tapi ibu janji, ibu akan kirim uang dan pulang secepatnya." Riko, yang baru berusia 5 tahun, menatap ibunya dengan mata polos. "Ibu nggak pulang malam ini?" Rina menelan ludah, berusaha menahan air mata. "Tidak, sayang. Tapi ibu akan selalu ingat kalian." Rini, yang lebih kecil, mulai menangis dan memeluk ibunya erat. "Jangan pergi, Bu. Aku takut." Rina mencium kening mereka berdua. "Ibu pergi supaya kalian bisa makan enak setiap hari. Ibu akan selalu telepon kalian, ya?" Tangisan anak-anaknya membuat hatinya semakin hancur. Tapi ia harus tetap kuat. Dengan berat hati, ia menitipkan anak-anaknya pada ibu mertuanya, meskipun ia tahu ibu mertuanya tidak begitu peduli. Saat berdiri di depan pintu, koper kecilnya sudah siap. Budi masih duduk di kursi tanpa ekspresi. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada usaha untuk menahannya. Itu membuat keputusan Rina semakin bulat. Ia melangkah pergi dengan hati yang bergetar. Ia tidak tahu bagaimana kehidupan di negeri orang nanti. Apakah akan lebih baik atau lebih sulit? Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan menyerah. Demi anak-anaknya, ia akan berjuang sekuat tenaga. Dengan langkah berat, Rina menaiki bus yang akan membawanya menuju bandara. Air matanya jatuh perlahan, tapi tekadnya sudah bulat. Ia siap menghadapi apapun yang ada di depan, demi masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Malam itu, Rina duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sambil menatap langit-langit yang penuh dengan retakan. Rumah kontrakan kecil yang ia tempati bersama suami dan kedua anaknya semakin terasa sempit. Bukan karena dindingnya yang rapuh atau lantainya yang mulai berlubang, tetapi karena beban hidup yang semakin menyesakkan dada. Sudah berhari-hari ia memikirkan satu keputusan besar yang akan mengubah hidupnya dan anak-anaknya. Keputusan yang bahkan ia sendiri takut untuk menerimanya. Pergi merantau ke negeri orang, meninggalkan dua buah hatinya demi mencari nafkah yang lebih baik. Tapi benarkah ini jalan terbaik? Ataukah ini hanya pelariannya dari suami yang semakin tak bertanggung jawab? Budi, suaminya, sudah lama berubah. Jika dulu ia adalah lelaki pekerja keras yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, kini ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Setelah proyek bangunan tempatnya bekerja selesai dan ia kehilangan pekerjaannya, Budi semakin terpuruk. Awalnya, Rina bisa memahami. Kehilangan pekerjaan tentu bukan hal mudah. Namun, seiring waktu, ia melihat bahwa suaminya tidak berusaha mencari pekerjaan lain. Justru sebaliknya, ia semakin malas dan lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya di warung kopi. "Kita harus bayar kontrakan, Mas," kata Rina suatu malam setelah anak-anak tidur. Ia mencoba berbicara dengan nada pelan agar tidak memancing emosi suaminya. Budi hanya mendengus. "Aku tahu. Tapi dari mana uangnya? Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi hasil jualan gorengan gak cukup buat bayar semuanya. Besok aku coba cari kerja." Jawaban itu selalu sama, dari hari ke hari, tanpa ada tindakan nyata. Dan besoknya, yang terjadi adalah Budi tetap menganggur, tetap menghabiskan waktu di warung kopi, dan tetap pulang dalam keadaan mabuk. Rina semakin tertekan. Kebutuhan anak-anak semakin banyak, sementara ia hanya bisa mengandalkan hasil jualan gorengan yang tidak menentu. Setiap hari, ia bangun lebih awal, mempersiapkan adonan, menggoreng, lalu menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Tapi tak jarang, dagangannya tidak laku, dan ia harus pulang dengan tangan hampa. Suatu hari, saat Rina sedang berjualan, seorang ibu datang menghampirinya. Ia mengenali wanita itu sebagai tetangganya, Bu Rahayu. "Rina, kamu masih terus jualan?" "Iya, Bu," jawab Rina dengan senyum dipaksakan. Bu Rahayu menghela napas. "Kenapa nggak coba kerja di luar negeri aja? Banyak ibu-ibu di kampung kita yang sukses setelah merantau. Mereka bisa kirim uang buat keluarga mereka." Rina terdiam. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar saran seperti itu. Siti, sahabatnya,
Sudah lebih dulu pergi ke luar negeri dan kini hidupnya jauh lebih baik. Ia bisa membeli rumah, menyekolahkan anaknya, bahkan mengirim uang untuk orang tuanya. Tapi, apakah Rina bisa seperti itu juga? Bagaimana dengan anak-anaknya? Siapa yang akan mengurus mereka? Sepulang berjualan, Rina kembali memikirkan ucapan Bu Rahayu. Malam itu, ia memberanikan diri untuk membicarakannya dengan Budi. Mas, aku mau tanya sesuatu. Budi, yang sedang tiduran di depan televisi, hanya bergumam malas. Apa? Kalau aku kerja di luar negeri, menurut Mas gimana? Mendengar itu, Budi langsung bangkit dan menatap Rina tajam. Kamu mau ninggalin aku? Bukan begitu, Mas. Aku cuma mikir, kalau aku kerja di sana, mungkin hidup kita bisa lebih baik. Anak-anak bisa makan lebih layak, bisa sekolah tanpa harus terus kekurangan. Budi tertawa sinis. Jadi kamu nggak percaya sama aku? Kamu pikir aku nggak bisa cari uang buat keluarga? Kalau bisa, kenapa selama ini aku yang harus banting tulang? Suara Rina mulai bergetar, tapi ia menahan air matanya. Aku nggak mau anak-anak kelaparan lagi, Mas. Aku nggak mau mereka hidup seperti ini terus. Budi tidak menjawab. Ia hanya membuang muka dan kembali menyalakan televisi. Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Tapi Rina tahu, hatinya sudah mulai condong ke satu keputusan. Beberapa hari berikutnya, cobaan kembali datang. Kontrakan sudah jatuh tempo, dan pemilik rumah datang menagih pembayaran. Rina hanya bisa menunduk, meminta waktu tambahan. Tapi kali ini, pemilik rumah tidak mau memberi kelonggaran. Kalau besok nggak dibayar, kalian harus keluar, katanya tegas. Rina pulang dengan wajah pucat. Ia menatap anak-anaknya yang tengah bermain di halaman. Hatinya mencelos. Jika mereka diusir, kemana mereka harus pergi? Mertua dan keluarganya tidak akan menerima mereka dengan tangan terbuka. Orang tuanya sendiri juga tidak mampu menampung mereka. Malam itu, ia kembali membicarakan hal ini dengan Budi. Tapi bukannya solusi, yang ia dapat justru caci maki. Kamu terus aja ngomel. Aku juga pusing, bentak Budi. Kalau pusing, cari kerja, Mas. Jangan diam aja, balas Rina tak kalah keras. Ini pertama kalinya ia berani membalas suaminya seperti itu. Selama ini, ia lebih memilih diam dan menahan diri. Tapi kali ini ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Budi tidak menjawab. Ia hanya mengambil jaketnya dan pergi entah kemana. Rina terduduk lemas. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia merasa sendirian dalam pernikahan ini. Tidak ada lagi yang bisa ia andalkan. Dan saat itu, ia sadar bahwa ia tidak bisa terus berharap pada Budi. Esoknya, tanpa banyak berpikir lagi, ia pergi ke agen tenaga kerja yang disarankan Bu Rahayu. Ia mencari informasi, mengisi formulir, dan mulai mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan. Semua ini ia lakukan dengan hati yang berat, tapi ia tahu, ia harus melakukannya. Seminggu kemudian, saat semua persyaratan hampir lengkap, Rina memberanikan diri untuk bicara dengan anak-anaknya. Nak, ibu harus kerja jauh. Tapi ibu janji, ibu akan selalu kirim kabar dan uang buat kalian. Riko, yang baru berusia 5 tahun, hanya menatap ibunya dengan bingung. Sementara Rini mulai menangis. Jangan pergi, Bu. Aku takut, ucapnya dengan suara lirih. Rina menarik napas dalam, mencoba menahan tangis. Ibu pergi supaya kalian bisa hidup lebih baik. Saat itu, ia tahu, keputusannya sudah bulat. Ia harus pergi, meskipun hatinya terasa remuk. Ia harus kuat, demi masa depan anak-anaknya. Dengan langkah berat, ia melanjutkan persiapan keberangkatannya, menyiapkan hati untuk perpisahan yang tak terelakkan. Hari-hari menjelang keberangkatan Rina semakin terasa berat. Setiap detik yang ia habiskan bersama anak-anaknya menjadi begitu berharga. Ia tahu bahwa dalam hitungan hari, ia harus meninggalkan mereka, entah untuk berapa lama. Setiap malam, ia memandangi wajah Riko dan Rini yang tertidur pulas. Dalam benaknya, ia terus bertanya, apakah keputusannya sudah benar? Apakah ia bukan ibu yang egois karena memilih pergi? Namun, setiap kali mengingat perut anak-anaknya yang sering kosong dan tangisan mereka karena lapar, ia kembali meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan terbaik. Di tengah kesibukan mempersiapkan keberangkatannya,
Rina menghadapi tantangan lain. Budi. Suaminya masih belum bisa menerima keputusannya. Bahkan, ia justru semakin menunjukkan sikap dingin. "Kamu benar-benar mau pergi?" tanya Budi suatu malam, dengan nada ketus. Rina mengangguk. "Aku harus. Mas, kita nggak bisa terus begini." "Terus anak-anak gimana? Kamu mau mereka hidup tanpa ibu?" Rina menelan ludah. Itu adalah pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya. "Aku udah pikirin semuanya. Mereka akan tinggal sama ibu kamu, Mas." Budi mendengus. "Kamu pikir ibuku bisa ngurus mereka? Dia aja udah tua. Lalu, aku harus bagaimana? Aku nggak bisa membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan selamanya. Aku pergi bukan karena aku mau, Mas, tapi karena aku harus." Budi tidak menjawab. Ia hanya meraih rokoknya dan menyulutnya dengan kasar. Rina tahu, suaminya tak pernah benar-benar peduli. Ia hanya takut kehilangan seseorang yang selama ini menanggung beban hidup keluarga. Hari keberangkatan semakin dekat. Rina semakin sering menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Ia memasak makanan kesukaan mereka, membacakan cerita sebelum tidur, dan memeluk mereka lebih lama dari biasanya. Suatu sore, saat sedang duduk di beranda, Rini tiba-tiba bertanya, "Bu, kapan ibu pulang?" Rina terdiam sejenak. Ia mengusap kepala putrinya yang baru berusia 7 tahun itu. "Ibu nggak tahu pasti, Nak. Tapi ibu janji, ibu akan sering kirim kabar. Ibu juga akan kirim uang supaya kalian bisa sekolah dengan baik." Rini menunduk, memainkan ujung bajunya. "Tapi aku takut kalau ibu pergi. Nanti kalau aku sakit, siapa yang bakal jaga aku?" Rina menarik napas dalam. Dadanya terasa sesak. "Nenek akan jaga kalian. Dan kalau kalian butuh sesuatu, bilang ke ibu lewat telepon, ya?" Riko, yang duduk di sampingnya, ikut menimpali. "Bu, nanti kalau ibu udah banyak uang, ibu pulangkan." Rina mengangguk, meski hatinya sakit. "Ibu pasti pulang, Nak." Ia ingin percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kehidupan di negeri orang tidak akan mudah. Saat hari keberangkatan tiba, suasana di rumah begitu sendu. Rina sudah berkemas sejak pagi. Ia memastikan bahwa anak-anaknya sudah sarapan sebelum ia pergi. Ketika taksi yang akan mengantarnya ke bandara tiba, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Ia berjongkok di hadapan Riko dan Rini, lalu memeluk mereka erat. "Ibu pergi dulu ya, sayang. Kalian harus jadi anak baik, nurut sama nenek, dan jangan nakal." Rini menangis terseduh-seduh. "Bu, jangan pergi." Hati Rina terasa hancur. Ia ingin membatalkan semuanya. Tapi ia tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini tentang masa depan mereka. Budi hanya berdiri di ambang pintu, tanpa ekspresi. Ia tidak berusaha menghentikan Rina. Mungkin karena harga dirinya terlalu tinggi, atau mungkin karena ia memang sudah menyerah pada keadaan. "Ibu janji akan kirim kabar," kata Rina sekali lagi, sebelum akhirnya masuk ke dalam taksi. Saat mobil mulai melaju, ia menoleh ke belakang dan melihat anak-anaknya berdiri di depan rumah, melambaikan tangan dengan wajah basah oleh air mata. Pemandangan itu membuat dadanya terasa seperti dihantam ribuan batu. Sejak saat itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Di dalam pesawat yang membawanya ke negeri asing, Rina hanya bisa memandangi jendela dengan tatapan kosong. Dadanya terasa berat, pikirannya tak henti-henti berputar memikirkan anak-anaknya. Ia mengeluarkan foto kecil Riko dan Rini dari dalam dompet, mengusapnya perlahan, lalu menahan isak tangis yang hampir pecah. Perjalanan itu terasa begitu panjang. Rina mencoba mengingat alasan-alasan yang membuatnya harus pergi. Ia harus kuat, demi anak-anaknya. Setiap pengorbanan ini akan ada hasilnya. Setibanya di bandara tujuan, udara dingin langsung menyambutnya. Ia melihat sekeliling, mencari orang yang akan menjemputnya. Tak lama, seorang wanita berjilbab dengan wajah ramah melambaikan tangan ke arahnya. "Rina, ya." Rina mengangguk, berusaha tersenyum. Wanita itu bernama Siti, salah satu pekerja migran yang lebih dulu bekerja di sana. "Ayo, kita langsung ke tempat majikan. Kamu pasti capek." Di dalam mobil, Rina hanya bisa terdiam, memikirkan hari-hari yang akan datang.
Ia tidak tahu apa yang menantinya di negeri asing ini. Satu-satunya yang ia yakini adalah ia harus bertahan, demi keluarga yang ia tinggalkan. Malam itu, di kamar kecil tempatnya tinggal, Rina memejamkan mata dengan air mata yang mengalir. Ia berdoa dalam hati, berharap anak-anaknya baik-baik saja tanpa dirinya. Perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Rina akhirnya tiba di negara tujuan. Ia menarik napas dalam-dalam saat menuruni tangga pesawat, mencoba menenangkan hatinya yang berkecamuk. Hawa dingin langsung menusuk kulitnya. Begitu berbeda dengan kampung halamannya yang hangat. Seorang agen tenaga kerja menjemputnya di bandara. Ia adalah pria parubaya dengan wajah tanpa ekspresi. "Kamu Rina, ya?" Tanyanya singkat. "Iya, Pak," jawab Rina pelan. "Ambil barangmu, kita langsung ke tempat majikan." Tanpa banyak bicara, Rina mengikuti pria itu ke dalam mobil. Hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu seperti apa kehidupan yang menantinya di rumah majikan barunya. Yang ia tahu, ia harus bertahan. Setibanya di rumah majikan, Rina langsung merasa asing. Rumah besar dengan pagar tinggi, jauh dari kesan ramah. Pintu terbuka, dan seorang wanita berusia sekitar 50 tahun muncul. Wajahnya tegas, tatapannya dingin. "Ini pembantu baru?" tanyanya pada agen. "Iya, Bu. Namanya Rina," jawab agen itu. Wanita itu menatap Rina dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai apakah ia layak atau tidak. "Masuk," katanya singkat. Rina menunduk hormat dan melangkah masuk. Hatinya semakin gelisah. "Mulai sekarang, kau bekerja di sini. Aku tidak suka pembantu yang malas dan banyak alasan." "Paham." "Iya, Bu," jawab Rina cepat. "Setiap pagi, kau harus bangun sebelum subuh, bersihkan rumah, masak, dan urus anak-anak. Aku tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Kalau kau melanggar, hukumannya akan berat." Rina hanya bisa mengangguk. Dalam hati, ia berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Hari-hari pertama di rumah majikan terasa begitu berat. Rina harus bangun sebelum matahari terbit dan bekerja hingga larut malam. Ia jarang diberi waktu istirahat, bahkan makannya pun terbatas. Tangan dan kakinya mulai terasa sakit karena terus bekerja tanpa henti. Suatu malam, saat sedang membersihkan dapur, tiba-tiba majikan wanita datang dengan wajah marah. "Apa ini? Kenapa lantainya masih kotor?" bentaknya. Rina terkejut. Ia yakin sudah membersihkan lantai dengan baik. "Maaf, Bu. Saya akan bersihkan lagi." "Dasar bodoh. Kau tidak bisa bekerja dengan benar." Tanpa peringatan, wanita itu menampar pipi Rina. Rasa perih langsung menjalar di wajahnya. Tetapi ia hanya bisa menunduk. Mulai saat itu, hukuman demi hukuman ia terima. Dipukul, dimaki, bahkan kadang tidak diberi makan. Rina hanya bisa menangis dalam diam, mengingat wajah anak-anaknya. Demi mereka, ia harus bertahan. Setiap malam, sebelum tidur, Rina menatap ponselnya. Tidak ada kabar dari anak-anaknya. Ia ingin menelepon mereka, tetapi majikannya melarangnya menggunakan ponsel. Suatu malam, saat majikannya sedang keluar, Rina nekat mengambil ponselnya dan menghubungi ibunya. "Halo, Bu?" Suara Rina bergetar. "Rina? Nak, bagaimana keadaanmu di sana?" Rina menahan isak tangis. "Aku baik, Bu. Bagaimana anak-anak?" "Ibu dan Budi menjaga mereka. Tapi Rini sering menangis mencari kamu." Hati Rina terasa remuk. Ia ingin pulang, tetapi ia tahu itu mustahil. "Aku janji akan segera mengirim uang, Bu," katanya, meskipun ia sendiri belum tahu bagaimana caranya. Saat percakapan berakhir, Rina memeluk ponselnya erat-erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia hanya bisa berdoa agar suatu hari nanti, semua penderitaan ini akan berbuah manis. Hari-hari berlalu dengan penuh penderitaan. Rina semakin terbiasa dengan caci maki dan pukulan dari majikannya. Ia bekerja tanpa istirahat. Seringkali hanya tidur 2 atau 3 jam sehari. Tubuhnya semakin lemah. Tetapi ia tidak punya pilihan selain bertahan. Suatu pagi, saat sedang memasak di dapur, tiba-tiba anak majikannya yang berusia 6 tahun menarik rambutnya. "Hahaha, pembantu jelek," ejeknya. Rina meringis kesakitan.
Tetapi ia hanya bisa tersenyum lemah. "Nak, jangan begitu." Anak itu malah menarik rambutnya lebih keras. Saat itu, majikan wanita datang dan melihat kejadian tersebut. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya. Rina kaget. "Maaf, Bu. Saya tidak." "Jangan berani-berani menyentuh anakku." Wanita itu langsung mendorong Rina hingga jatuh ke lantai. Rasa sakit menjalar di punggungnya, tetapi ia hanya bisa menahan tangis. "Mulai sekarang, kau tidak boleh masuk ke kamar anakku. Mengerti?" "Iya, Bu." Rina kembali bekerja dengan hati yang semakin hancur. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang peduli. Ia benar-benar sendiri di negeri orang. Di tengah semua penderitaan itu, Rina mulai berpikir untuk melarikan diri. Tetapi bagaimana? Ia tidak punya uang, tidak punya tempat tujuan. Jika ia tertangkap, hukumannya bisa lebih berat. Suatu malam, saat majikan dan keluarganya pergi keluar kota, Rina duduk di sudut kamar kecilnya, mencoba mencari solusi. Ia teringat salah satu teman yang bekerja di negara yang sama. Mungkin ia bisa meminta bantuan. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi temannya melalui pesan singkat. "Yanti, aku tidak kuat lagi. Aku ingin pulang." Butuh beberapa menit sebelum balasan datang. "Rina, sabar ya. Aku bisa coba bantu, tapi butuh waktu. Jangan lakukan hal nekat." Rina menghela napas. Setidaknya, ada seseorang yang peduli padanya. Namun, keesokan harinya, majikannya kembali dalam keadaan lebih marah dari sebelumnya. Mereka menemukan satu piring yang pecah dan langsung menyalahkan Rina. "Kau ini memang pembantu yang tidak berguna," bentak wanita itu sambil melemparkan kain pel ke wajah Rina. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja." Majikan pria yang biasanya pendiam kini ikut berbicara. "Kalau kau terus membuat kesalahan, aku akan mengembalikanmu ke agen. Kau tahu artinya?" Rina menggeleng, meskipun ia bisa menebak jawabannya. "Itu berarti kau akan dijual ke orang lain, atau lebih buruk lagi, dipulangkan tanpa dibayar." Mendengar itu, hati Rina semakin hancur. Semua kerja kerasnya akan sia-sia jika ia dipulangkan tanpa uang sepeser pun. Malam itu, Rina menangis lebih lama dari biasanya. Ia memikirkan anak-anaknya yang menunggu di rumah. Jika ia pulang sekarang, mereka akan tetap hidup dalam kemiskinan. Ia tidak boleh menyerah. Dalam hati, ia berjanji untuk bertahan. Apapun yang terjadi, ia harus mengirimkan uang untuk anak-anaknya. Dan dengan tekad itu, Rina menghapus air matanya dan kembali bekerja, berharap suatu hari nanti, semua penderitaannya akan terbayar dengan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Malam itu, Rina duduk di sudut kamar kecilnya dengan tubuh yang lelah dan hati yang remuk. Sudah berbulan-bulan ia bekerja di rumah majikan ini, dan selama itu pula ia menerima perlakuan yang semakin kejam. Bukan hanya pukulan dan makian, kini makanan pun mulai dibatasi. Ia hanya diberi sisa makanan yang hampir basi, dan jika tidak habis, ia harus menanggung kelaparan hingga keesokan harinya. Rina mengingat kembali anak-anaknya. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka merindukannya? Apakah mereka tahu bahwa ibunya kini sedang bertarung dengan kehidupan yang begitu kejam? Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia ingin pulang. Namun, pulang tanpa membawa uang bukanlah pilihan. Ia harus bertahan, setidaknya sampai bisa mengirimkan sedikit uang untuk mereka. Suatu pagi, saat sedang membersihkan kamar majikannya, tiba-tiba pintu terbuka dengan keras. Nyonya rumah masuk dengan wajah marah. "Kau mencuri uangku, ya?" bentaknya. Rina terkejut. "Tidak, Bu. Saya tidak pernah mencuri." "Jangan bohong. Aku kehilangan uang kemarin, dan hanya kau yang masuk ke kamar ini." "Saya bersumpah, Bu, saya tidak mengambil apapun," kata Rina dengan suara bergetar. Tanpa peringatan, wanita itu menampar Rina dengan keras hingga ia terjatuh ke lantai. "Dasar pembohong. Kau pikir aku bodoh? Kalau kau tidak mengaku, hukumannya akan lebih berat." Rina menangis sambil memegangi pipinya yang panas karena tamparan. Ia tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan. Ia memang tidak mencuri, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Majikannya kemudian menyeretnya ke dapur, mengambil seember air dingin, dan menyiramkannya ke tubuh Rina yang gemetar.
Kau tidak akan mendapat makanan hari ini. Pikirkan perbuatanmu. Dengan tubuh basah kuyup dan perut kosong, Rina hanya bisa duduk di sudut ruangan, menangis dalam diam. Ia merasa seperti tahanan di rumah ini. Tidak ada yang peduli padanya, tidak ada yang akan membantunya. Ia benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya semakin berat. Pekerjaan Rina semakin bertambah, sementara makanannya semakin dikurangi. Tubuhnya mulai melemah. Seringkali ia merasa pusing saat bekerja, tetapi ia tidak berani mengeluh. Jika ia menunjukkan kelemahan, majikannya pasti akan semakin kejam padanya. Suatu sore, saat ia sedang mencuci pakaian, tiba-tiba ia merasa pandangannya berputar. Kepalanya terasa sangat ringan, dan sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, tubuhnya ambruk ke lantai. Saat ia sadar, ia menemukan dirinya berada di dalam kamar kecilnya. Kepalanya sakit, tubuhnya lemas, dan tenggorokannya kering. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia pingsan, tetapi yang jelas, tidak ada seorang pun yang peduli. Tidak ada yang membawakan air atau makanan untuknya. Ia harus bangkit sendiri. Dengan sisa tenaga, Rina merangkak ke meja kecil tempat ia menyimpan air minumnya. Ia meneguk beberapa teguk sebelum akhirnya kembali terbaring. Ia merasa tubuhnya sudah mencapai batasnya. Jika begini terus, ia mungkin tidak akan bertahan lama. Malam itu, saat majikannya sedang pergi, Rina kembali mencoba menghubungi Yanti, teman sesama pekerja migran yang pernah berjanji akan membantunya. "Yanti, aku tidak kuat lagi," tulisnya di pesan singkat. Tak lama kemudian, balasan datang. "Sabar, Rin. Aku sedang mencari cara untuk membantumu. Bertahanlah, ya." Rina menghela napas. Setidaknya, ada seseorang yang peduli padanya. Suatu malam, kejadian yang lebih buruk menimpanya. Saat ia sedang mencuci piring di dapur, majikan pria tiba-tiba masuk. Rina langsung merasa tidak nyaman. Selama ini, ia jarang berbicara dengan majikan pria, tetapi entah mengapa malam itu, tatapan pria itu berbeda. "Kau sudah lama bekerja di sini, ya?" tanyanya tiba-tiba. Rina mengangguk pelan. "Iya, Pak." Pria itu mendekat. "Kau pasti lelah. Mau aku beri sedikit bonus?" Rina langsung merasakan bahaya. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Tidak, Pak, terima kasih. Saya baik-baik saja." Namun, pria itu malah semakin mendekat. "Jangan takut, aku hanya ingin berbicara." Saat itu, suara pintu terbuka. Majikan wanita masuk dan langsung melihat suaminya berdiri terlalu dekat dengan Rina. Wajahnya langsung berubah marah. "Apa yang kau lakukan di sini?" bentaknya. Majikan pria mundur selangkah. "Aku hanya sedang bertanya soal pekerjaannya. Jangan macam-macam dengan pembantu ini. Dia hanya tahu mengeluh dan malas." Rina hanya bisa menunduk. Ia tahu bahwa jika majikannya mencurigainya, hidupnya akan semakin buruk. Sejak saat itu, ia selalu berusaha menghindari majikan pria sebisa mungkin. Beberapa hari kemudian, majikannya mengumumkan bahwa mereka akan pergi berlibur selama seminggu. Rina merasa sedikit lega. Ini berarti ia bisa mendapatkan sedikit ketenangan, meskipun tetap harus bekerja membersihkan rumah. Namun, di hari ketiga setelah majikannya pergi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tengah malam, saat ia sedang tidur, ia terbangun karena suara seseorang yang masuk ke rumah. Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang masuk? Majikannya seharusnya masih pergi. Ia mengintip dari balik pintu kamarnya dan melihat bayangan seorang pria yang tidak ia kenal. Pencuri! Rina panik. Jika pria itu melihatnya, ia bisa dalam bahaya. Ia mencari ponselnya dan dengan tangan gemetar mencoba menghubungi seseorang. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol, pintu kamarnya terbuka. Pria itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Jangan berteriak," katanya dengan suara dingin. Rina merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Pria itu melangkah mendekat, tetapi tiba-tiba terdengar suara sirene dari luar. Sepertinya ada patroli polisi yang lewat. Pria itu langsung berlari keluar dan menghilang dalam kegelapan. Rina terduduk di lantai dengan napas terengah-engah. Ia hampir mengalami kejadian yang lebih buruk. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus berjaga, takut pria itu kembali. Keesokan harinya,
Ia mencoba menghubungi Yanti lagi. Yanti, aku benar-benar harus pergi dari sini. Aku tidak aman. Aku mengerti, Rin. Aku akan mencari seseorang yang bisa membantumu kabur. Tapi kau harus sabar. Rina tidak tahu apakah ia masih bisa bertahan lebih lama. Ia hanya bisa berharap bahwa pertolongannya akan segera datang. Hari demi hari berlalu, dan perlakuan majikannya semakin buruk. Namun, kali ini, Rina sudah memiliki tekad. Ia tidak akan terus hidup dalam penderitaan ini. Ia akan mencari cara untuk melarikan diri dan kembali ke anak-anaknya. Suatu malam, saat ia sedang beristirahat setelah seharian bekerja tanpa henti, ia kembali menatap foto anak-anaknya yang tersimpan di ponselnya. Hanya wajah-wajah mungil mereka yang membuatnya tetap bertahan. Namun, ia tahu, bertahan saja tidak cukup. Ia harus melakukan sesuatu. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa memiliki harapan. Mungkin, penderitaannya sebentar lagi akan berakhir. Rina terbangun dengan tubuh yang terasa lemas. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis semalam. Ia menatap sekeliling kamar kontrakan sempitnya di negeri orang. Dinding yang kusam, kasur tipis di lantai, dan satu koper kecil berisi barang-barang miliknya menjadi saksi bisu betapa kerasnya kehidupan yang harus ia jalani. Hari ini adalah hari ke-180 sejak ia meninggalkan tanah air, meninggalkan anak-anaknya dalam asuhan orang tua budi, dan memulai perjalanan panjangnya sebagai seorang buruh migran. Setengah tahun sudah ia bertahan di tanah asing ini, menghadapi perlakuan kasar dari majikan, kelelahan bekerja dari pagi hingga larut malam, dan kesepian yang mendera tanpa keluarga di sisinya. Pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di negara ini ternyata jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Setiap pagi, ia harus bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan untuk keluarga majikan, membersihkan rumah yang luasnya berkali-kali lipat dari rumah kontrakannya dulu, mencuci pakaian, dan mengasuh dua anak majikan yang selalu bersikap kasar padanya. Setiap kesalahan kecil berujung pada teriakan dan hinaan. Bahkan, upah yang seharusnya ia terima penuh sering dipotong dengan alasan yang tidak masuk akal. Namun, semua itu ia telan bulat-bulat. Ia menahan diri, menguatkan hati, karena hanya satu alasan, anak-anaknya. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menatap foto Arman dan Nisa yang ia bawa dari rumah. Wajah polos mereka menjadi kekuatan baginya untuk bertahan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak peduli seberapa berat penderitaan yang harus ia jalani, ia akan terus bekerja agar bisa mengirim uang untuk mereka. Namun, kenyataan yang pahit kembali menamparnya. Meski ia telah mengirimkan uang setiap bulan untuk biaya hidup anak-anaknya, ia mendengar kabar bahwa uang tersebut tidak benar-benar digunakan untuk kebutuhan mereka. Mertua dan suaminya malah menggunakan sebagian besar uang itu untuk kepentingan mereka sendiri. Hatinya remuk ketika mendengar Arman dan Nisa sering kelaparan karena tidak diberi makan yang cukup. Suatu malam, ketika Rina berhasil mencuri sedikit waktu untuk menelepon rumah, suara Arman di seberang telepon terdengar begitu pelan dan lesu. "Ibu, kapan pulang?" Suara bocah laki-lakinya menggema di telinganya, mengiris hatinya seperti sembilu. Rina menahan tangisnya. "Ibu masih harus bekerja. Nak, ibu janji akan pulang secepatnya." Nisa sering nangis nyari ibu. Arman melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. "Kami lapar, Bu. Nenek cuma kasih makan sekali sehari. Kadang, Nisa sampai pingsan di sekolah." Air mata Rina mengalir deras. Tangannya gemetar memegang telepon. "Tolong jaga adikmu, ya, Nak. Ibu janji, ibu akan segera pulang." Namun, janji itu terasa hampa. Ia tahu, untuk bisa pulang lebih cepat, ia harus melunasi semua biaya yang telah dikeluarkan untuk keberangkatannya. Dan itu tidak mudah. Setelah menutup telepon, Rina tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menangis dalam diam, meremas dadanya yang terasa sesak. Semua ini terasa begitu tidak adil. Ia telah mengorbankan segalanya, meninggalkan anak-anaknya demi mereka bisa hidup lebih baik. Namun nyatanya mereka malah menderita. Keesokan harinya, dengan tubuh yang masih lemah karena kurang tidur, ia kembali menjalani rutinitasnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Majikannya terlihat lebih kasar dari biasanya. Setiap pekerjaan yang ia lakukan dianggap salah. Bahkan, si nyonya rumah menamparnya hanya karena ia sedikit terlambat menyiapkan makan malam.
Kau pikir bisa santai di sini? Kau hanyalah pembantu. Jika tidak bisa bekerja dengan benar, pergilah, teriak majikannya dengan wajah penuh amarah. Rina hanya menunduk, menahan sakit di pipinya yang mulai memerah. Ia tidak bisa melawan. Jika ia berani membalas, ia bisa kehilangan pekerjaannya dan dipulangkan tanpa uang sepeser pun. Dan itu berarti ia tidak akan bisa mengirim uang untuk anak-anaknya. Namun, malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat semua orang sudah tidur, ia dipanggil oleh tuan rumah ke ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang. Tuan rumah, seorang pria parubaya yang selama ini tidak terlalu banyak berbicara dengannya, tiba-tiba memintanya duduk. Rina, aku bisa memberikanmu uang lebih banyak jika kau mau menuruti perintahku, katanya dengan nada licik. Rina merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu maksud di balik kata-kata itu. Dengan cepat, ia menggeleng dan berkata, "Maaf, Tuan, saya hanya ingin bekerja dengan baik." Pria itu tersenyum sinis, lalu berdiri dan mencoba mendekatinya. Rina langsung bangkit dan mundur beberapa langkah. Namun, sebelum pria itu sempat menyentuhnya, suara langkah kaki terdengar dari tangga. "Ayah!" Suara anak majikannya menggema di ruangan. Rina melihat celah untuk menyelamatkan diri. Dengan cepat, ia berlari keluar dari ruang tamu dan masuk ke kamarnya, mengunci pintu dengan erat. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia nyaris menjadi korban pelecehan. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Ia tidak bisa tinggal di rumah itu lebih lama lagi. Ia harus mencari cara untuk pergi. Tapi bagaimana? Ia tidak memiliki cukup uang untuk pulang, dan jika ia kabur tanpa izin, ia bisa ditangkap oleh pihak berwenang. Keesokan harinya, dengan mata yang sembab dan wajah penuh kelelahan, ia kembali bekerja seperti biasa. Namun, kali ini, tekadnya sudah bulat. Ia harus mencari jalan keluar, bagaimanapun caranya. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri dan pulang ke anak-anaknya sebelum semuanya terlambat. Saat sedang membersihkan ruang tamu, ia mendengar nyonya rumah berbicara di telepon. Dari percakapan itu, ia mengetahui bahwa dalam 3 hari ke depan, mereka akan bepergian selama seminggu keluar kota. Itu adalah kesempatan bagi Rina untuk melarikan diri. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia mulai menyusun rencana. Ia harus mencari seseorang yang bisa membantunya keluar dari rumah ini. Ia harus menemukan cara untuk pulang ke tanah air, ke anak-anaknya yang sedang menderita tanpa dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Rina merasa ada secercah harapan. Namun, ia tahu bahwa jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Ia harus bersiap menghadapi rintangan yang lebih besar di depan. Tetapi demi anak-anaknya, ia akan melakukan apapun. Dengan tangan gemetar, ia meraih foto Arman dan Nisa, mengecupnya dengan penuh kasih, lalu berbisik, "Tunggu ibu, nak. Ibu akan pulang secepatnya." Malam itu, Rina duduk di sudut kamar sempitnya dengan hati yang penuh kecemasan. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lambat. Esok hari, majikan beserta keluarganya akan pergi keluar kota selama seminggu, dan itu berarti kesempatan terbaik baginya untuk melarikan diri dari penderitaan yang tak berkesudahan. Namun, rasa takut terus menghantuinya. Bagaimana jika ia tertangkap? Bagaimana jika rencananya gagal? Tetapi, lebih dari itu, ia tahu bahwa jika ia tetap tinggal, keselamatannya akan semakin terancam. Dengan hati-hati, ia mengemasi barang-barang yang paling penting, beberapa lembar pakaian, paspor yang berhasil ia selipkan dari lemari majikannya, dan sejumlah uang tunai yang selama ini ia sisihkan sedikit demi sedikit. Meski jumlahnya tak banyak, ia berharap itu cukup untuk membawanya keluar dari tempat ini. Pagi pun tiba. Seperti biasa, ia menjalankan tugasnya dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Majikan dan keluarganya sibuk dengan persiapan keberangkatan. Ketika mereka akhirnya pergi, meninggalkan rumah yang kini terasa kosong, Rina segera bergerak. Jantungnya berdetak kencang saat ia membuka pintu belakang rumah. Ia melangkah keluar dengan napas tertahan, memastikan tidak ada yang melihatnya. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju jalan utama, menyusuri ganggang sempit yang penuh dengan bayangan malam. Setiap suara langkah kaki di belakangnya membuatnya semakin cemas. Namun, ia tidak boleh berhenti. Setelah berjalan cukup jauh, ia akhirnya tiba di sebuah jalan besar.
Ia harus mencari seseorang yang bisa membantunya pergi dari kota ini. Ia mengingat seorang teman sesama pekerja migran, Laila, yang pernah mengatakan bahwa ada organisasi yang membantu tenaga kerja yang mengalami masalah seperti dirinya. Namun, masalahnya, ia tidak tahu bagaimana cara menghubungi mereka. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponsel bututnya dan menghubungi nomor Laila. "Halo? Laila? Ini aku, Rina." Suaranya terdengar putus-putus karena rasa takut dan kelelahan. "Rina? Ya Tuhan, kau kemana saja? Aku dengar kabar buruk tentang majikanmu. Kau baik-baik saja?" Suara Laila terdengar khawatir. "Aku kabur. Laila, aku butuh bantuan. Aku tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Aku harus pulang. Tolong aku." Rina hampir menangis saat mengucapkannya. Laila terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Dengar, ada tempat perlindungan untuk pekerja migran seperti kita. Aku akan mengirim alamatnya padamu. Pergilah ke sana secepat mungkin. Jangan biarkan siapapun tahu keberadaanmu." Tak lama setelah panggilan berakhir, Rina menerima pesan dari Laila dengan alamat yang dimaksud. Lokasinya cukup jauh, dan ia harus naik beberapa kali angkutan umum untuk mencapainya. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu berat. Bayangan majikan yang marah, kemungkinan ditangkap oleh pihak imigrasi, dan ketidakpastian di masa depan terus menghantui pikirannya. Namun, ia tidak boleh menyerah. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya ia tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Dengan ragu, ia mengetuk pintu. Seorang wanita parubaya membukakan pintu dan menatapnya dengan penuh belas kasihan. "Kau pasti Rina," katanya lembut. "Masuklah, kau aman di sini." Saat langkah pertamanya memasuki rumah itu, Rina merasa untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia bisa bernapas lega. Namun, perjalanannya belum selesai. Ia masih harus mencari jalan untuk pulang ke tanah air dan bertemu kembali dengan anak-anaknya. Namun, setidaknya, malam ini, ia bisa tidur tanpa rasa takut. Ia menggenggam foto Arman dan Nisa erat-erat, membiarkan air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir. "Tunggu ibu, nak. Ibu akan pulang secepatnya." Keesokan harinya, Rina bangun dengan tubuh yang masih lelah, tetapi hatinya sedikit lebih tenang. Wanita yang menolongnya, yang ternyata bernama Bu Sarah, menyajikan sepiring nasi hangat dan teh manis. "Makanlah dulu, kau pasti sangat lelah," kata Bu Sarah sambil tersenyum. Rina tak kuasa menahan tangis. Kebaikan yang ia terima begitu menghangatkan hati. "Terima kasih, Bu. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana jika tidak bertemu dengan ibu." "Sudah, jangan pikirkan itu sekarang. Aku akan membantumu mencari cara agar kau bisa pulang," kata Bu Sarah dengan suara menenangkan. Beberapa hari berikutnya, Rina mulai merasa lebih aman. Ia mendapat informasi dari Laila bahwa ada agen yang bisa membantu kepulangannya. Namun, biayanya sangat mahal. Uang yang ia miliki jelas tidak cukup. "Laila, bagaimana aku bisa pulang kalau biayanya sebesar itu?" tanya Rina saat berbicara dengan sahabatnya melalui telepon. "Ada satu cara, Rina. Tapi aku tidak tahu apakah kau berani mengambil risiko," kata Laila ragu-ragu. "Apapun itu, aku harus mencobanya. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi," jawab Rina dengan penuh tekad. Ada seorang supir yang sering membantu pekerja migran untuk keluar dari kota ini secara diam-diam. "Tapi jalannya berbahaya. Rina, kau harus benar-benar siap," ujar Laila. Rina menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil penuh dengan risiko. Namun, demi anak-anaknya, ia akan melakukan apapun. "Baiklah, atur pertemuan dengannya. Aku akan lakukan apapun agar bisa pulang," kata Rina, dengan hati yang dipenuhi tekad. Dalam benaknya, wajah Arman dan Nisa terus terbayang. Demi mereka, ia harus bertahan. Sekarang, ia hanya bisa berharap bahwa jalan yang ia pilih akan membawanya kembali ke pelukan anak-anaknya. Rina duduk di sudut kamar perlindungan yang ia tempati selama beberapa hari terakhir. Hatinya masih dipenuhi luka akibat semua penderitaan yang ia alami. Namun, ia mencoba tetap bertahan. Setiap malam, ia menggenggam erat foto anak-anaknya, berdoa agar mereka baik-baik saja di rumah.
Hingga suatu pagi, kabar buruk datang. Ponselnya bergetar, menampilkan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Dengan hati-hati, Rina membuka pesan itu. Mata Rina membelalak saat membaca isi pesannya. Rina, aku tahu kau kabur dari majikanmu. Ternyata kau memang seorang wanita bodoh. Sudah tahu tidak punya pilihan lain, malah melarikan diri. Apa kau pikir bisa sukses di negeri ini? Aku yakin kau akan tetap menjadi pecundang. Kau tidak akan pernah bisa berhasil di sini. Lebih baik pulang saja, kalau kau masih punya muka untuk bertemu anak-anakmu. Rina menggigit bibirnya. Ia tahu persis siapa pengirim pesan itu. Bod. Seketika dadanya terasa sesak. Ia sudah cukup menderita dengan pekerjaannya yang penuh siksaan, kini Budi justru menertawakannya. Menganggapnya lemah. Menganggapnya pecundang. Tak butuh waktu lama, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini, panggilan dari nomor yang sama. Halo? Suara berat Budi terdengar di seberang sana, penuh dengan nada mengejek. Hei, Rina. Aku dengar kau sekarang jadi buronan majikanmu. Bagaimana rasanya? Kau kira bisa melawan takdirmu? Hah? Rina terdiam, menahan air matanya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Kau seharusnya bersyukur aku masih mau peduli padamu, lanjut Budi. Jangan berlagak kuat, Rina. Kau tidak akan pernah bisa sukses. Kau cuma seorang wanita yang tidak punya apa-apa. Hati Rina mendidih. Selama ini, ia telah berusaha menahan semua kesakitannya. Tapi ejekan Budi benar-benar menyalakan api dalam dirinya. Aku akan membuktikan padamu, Budi, ucap Rina dengan suara bergetar. Aku akan sukses di negeri ini. Aku akan tunjukkan bahwa aku bisa bertahan tanpa bantuanmu. Dan suatu hari nanti, kau yang akan menyesal karena telah meremehkanku. Budi tertawa sinis. Hah, kita lihat saja, Rina. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan sebelum menyerah. Panggilan terputus. Namun, tekad Rina baru saja menyala. Rina tidak ingin membuang waktunya lagi. Ia segera menemui Bu Sarah, wanita yang telah menolongnya selama ini. Bu, aku ingin mencari pekerjaan baru. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses di negeri ini, kata Rina dengan penuh keyakinan. Bu Sarah menatapnya dengan penuh kebanggaan. Aku tahu kau bukan wanita lemah. Rina, aku akan membantumu. Aku mengenal seseorang yang bisa memberimu pekerjaan yang layak. Tidak mudah, tapi jika kau mau berusaha, kau bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Rina mengangguk mantap. Ia akan berjuang. Keesokan harinya, Bu Sarah mengantarnya ke sebuah restoran milik seorang pengusaha lokal yang dikenal memperlakukan pekerjanya dengan baik. Rina bertemu dengan pemilik restoran, seorang pria parubaya bernama Pak Hasan. Apa kau punya pengalaman bekerja di restoran? Tanya Pak Hasan. Rina menggeleng. Saya memang belum pernah bekerja di restoran, Pak. Tapi saya mau belajar. Saya siap bekerja keras. Pak Hasan terdiam sejenak, menatap Rina dari ujung kepala hingga kaki. Lalu, ia mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi kau harus bekerja dengan tekun. Jika kau bisa membuktikan bahwa kau pantas, aku akan menaikkan posisimu. Setuju? Rina tersenyum lebar. Saya setuju, Pak. Terima kasih banyak. Hari-hari Rina di restoran tidak mudah. Ia harus bekerja dari pagi hingga larut malam, membersihkan meja, mencuci piring, dan membantu memasak di dapur. Namun, tidak sekalipun ia mengeluh. Setiap kali rasa lelah menyergap, ia mengingat wajah anak-anaknya dan ejekan Budi yang terus menghantuinya. Dalam beberapa bulan, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Rina belajar banyak tentang cara mengelola restoran, memasak, dan melayani pelanggan. Pak Hasan yang awalnya hanya memberinya tugas ringan, mulai mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar padanya. Suatu hari, saat restoran sedang ramai pelanggan, seorang pegawai di bagian kasir tiba-tiba jatuh sakit. Tidak ada yang bisa menggantikannya, dan restoran mulai kewalahan. Tanpa berpikir panjang, Rina maju ke meja kasir. Meski awalnya gugup, ia berusaha mengendalikan situasi. Ia melayani pelanggan dengan cekatan, menghitung uang dengan cepat, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Saat malam tiba dan restoran mulai sepi, Pak Hasan menepuk bahu Rina.
Aku melihat apa yang kau lakukan hari ini. Rina, kau luar biasa. Mulai besok, aku ingin kau bekerja di bagian kasir dan membantu mengatur restoran. Aku butuh seseorang yang bisa diandalkan. Rina nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Beberapa bulan berlalu, dan Rina semakin maju. Kini, ia bukan hanya pegawai biasa, tetapi juga tangan kanan Pak Hasan dalam mengelola restoran. Gajinya meningkat, dan ia mulai menabung untuk masa depan anak-anaknya. Suatu hari, saat ia sedang beristirahat, ponselnya kembali berdering. Nomor itu. Bod. Rina tersenyum sinis. Kali ini, ia tidak akan takut. Halo, Budi. Sapanya dengan nada tenang. Hei, Rina. Aku dengar kau masih di negeri asing itu. Aku yakin hidupmu masih penuh penderitaan, kata Budi dengan nada mengejek. Rina tertawa kecil. Sebenarnya, aku sekarang bekerja di restoran besar. Aku mendapat promosi. Aku menghasilkan cukup uang untuk menabung dan mengirim uang ke anak-anakku. Jadi, maaf ya, Budi. Sepertinya aku tidak jatuh seperti yang kau harapkan. Di seberang sana, Budi terdiam. Ia tidak menyangka Rina akan sejauh ini. Oh, dan satu lagi, lanjut Rina. Aku tidak butuh validasi darimu lagi. Kau boleh tetap meremehkanku, tapi aku akan terus maju. Tanpa menunggu jawaban, Rina mematikan panggilannya. Ia menarik napas dalam, merasa beban yang selama ini ia pikul perlahan mulai terangkat. Ia telah membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari yang dikira. Dan ini baru permulaan. Setelah bertahun-tahun bekerja keras di negeri asing, Rina akhirnya mencapai impiannya. Dengan tabungan yang cukup, ia berhasil membuka usaha catering khas Indonesia yang laris di pasaran. Pelanggannya tidak hanya warga Indonesia yang merindukan masakan tanah air, tetapi juga penduduk lokal yang jatuh cinta pada cita rasa masakannya. Meskipun perjalanan Rina penuh air mata dan penderitaan, semua itu kini terbayar. Ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membawa anak-anaknya ke negeri tempatnya merantau. Hari yang ia nantikan tiba, pertemuan kembali dengan anak-anaknya setelah bertahun-tahun berpisah. Saat pesawat mendarat, jantung Rina berdegup kencang. Di bandara, ia melihat dua anaknya berdiri dengan wajah haru. Tangisnya pecah ketika ia memeluk mereka erat. Mama rindu kalian, bisiknya penuh emosi. Air mata mereka bercucuran, membasahi bahu masing-masing. Anak-anaknya yang dulu kecil kini telah beranjak remaja. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka di kampung, bagaimana mereka merindukan Rina setiap hari, dan bagaimana mereka berharap suatu saat bisa berkumpul kembali. Kini, impian mereka telah menjadi kenyataan. Kehidupan Rina perlahan berubah menjadi lebih baik. Dengan bantuan anak-anaknya, bisnis cateringnya semakin maju. Bahkan, ia mulai menerima pesanan dari hotel-hotel berbintang dan restoran besar. Keberhasilannya menjadi buah dari kerja keras dan keteguhannya dalam menghadapi berbagai rintangan. Budi, yang dulu selalu meremehkannya, kini mendengar kabar kesuksesan Rina. Dengan penuh rasa malu, ia menghubungi Rina untuk meminta maaf. Aku salah, Rina. Aku dulu bodoh dan tak pernah menghargai perjuanganmu, ucapnya lirih. Rina hanya tersenyum. Ia telah memaafkan, tetapi tidak melupakan. Terima kasih, Budi. Aku sudah melewati semua penderitaan itu dan kini aku hanya ingin fokus pada masa depan anak-anakku, jawabnya tegas. Kini, Rina dan anak-anaknya hidup bahagia. Mereka memiliki rumah yang nyaman, usaha yang sukses, dan yang terpenting, kebersamaan yang tak tergantikan. Perjalanan panjangnya yang penuh derita kini berujung pada kebahagiaan. Ia telah membuktikan bahwa dengan tekad kuat, seorang ibu bisa menghadapi badai kehidupan dan keluar sebagai pemenang. Malam itu, Rina duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap langit penuh bintang. Hatinya damai. Perjuangannya telah membuahkan hasil, dan ia yakin masa depan mereka akan semakin cerah. Ia menutup matanya dan berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, telah memberi aku kekuatan." Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan yang semakin nyata. Anak-anak Rina mulai bersekolah di sekolah yang lebih baik. Mereka belajar dengan giat dan semakin bangga dengan perjuangan sang ibu. Mereka tidak lagi harus merasakan kesepian dan kesulitan seperti dulu. Kini, mereka dapat hidup dengan tenang,
tanpa harus khawatir akan kebutuhan hidup. Suatu hari, seorang investor dari perusahaan kuliner ternama datang mengunjungi restoran kecil Rina. Mereka tertarik dengan keunikan cita rasa masakannya dan ingin bekerja sama untuk membuka jaringan restoran khas Indonesia di luar negeri. Ini adalah kesempatan emas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan penuh keyakinan, Rina menerima tawaran tersebut. Ia kini tidak hanya mengelola catering kecil, tetapi juga membuka restoran dengan cabang di berbagai kota. Usahanya berkembang pesat, dan namanya mulai dikenal luas. Dari seorang wanita yang dulu dihina dan diremehkan, kini ia menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Suatu hari, Budi datang mengunjungi restoran mewah Rina. Ia tampak lusuh, berbeda jauh dari dulu saat ia masih sombong dan meremehkan Rina. Dengan suara gemetar, ia meminta bantuan. Bisnisnya bangkrut, dan ia kini hidup dalam kesulitan. Rina, aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi aku benar-benar butuh bantuan. Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu dulu, katanya dengan nada penuh penyesalan. Rina menatapnya dengan mata penuh ketegasan. Dulu, ia mungkin akan luluh, tetapi sekarang ia adalah wanita yang kuat. Budi, aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku telah membangun hidupku sendiri dan aku ingin terus maju bersama anak-anakku. Aku harap kamu bisa belajar dari kesalahanmu dan bangkit kembali. Budi tertunduk. Ia menyadari bahwa kesempatan itu telah ia sia-siakan sendiri. Rina tidak lagi menjadi wanita lemah yang bisa ia rendahkan. Ia kini adalah wanita tangguh yang telah membuktikan bahwa kerja keras dan keteguhan hati dapat mengubah hidup. Dengan penuh kebanggaan, Rina terus menjalani hidupnya. Ia kini bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya, sesuatu yang dulu terasa begitu jauh dari jangkauan. Ia telah melalui banyak kesulitan, tetapi ia tidak pernah menyerah. Malam itu, saat ia duduk bersama anak-anaknya di ruang keluarga, mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan menikmati momen kebersamaan yang telah lama mereka rindukan. Dalam hatinya, Rina tahu bahwa inilah kebahagiaan sejati. Ia telah menang, bukan hanya atas kehidupan, tetapi juga atas dirinya sendiri. Dan dengan penuh syukur, ia menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Aku akhirnya pulang."